Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah, dalam video ini kita akan menjelajahi keberagaman makhluk-makhluk mistis yang disebutkan dalam Al-Quran, menyingkap rahasia kebesaran penciptaan Allah, dari burak yang membawa Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj hingga Dabbat al-Ard yang diyakini sebagai tanda hari penghakiman. Mari kita gali lebih dalam tentang keajaiban ciptaannya. Sebelum memasuki pembahasan tentang makhluk mitologi dalam Islam, mari kita telusuri terlebih dahulu tentang beragam makhluk mitologi yang ada di Indonesia. Makhluk mitologi Indonesia yang menarik. Di seluruh Indonesia, berbagai daerah memiliki cerita-cerita tentang makhluk mitologi yang menarik. Cerita-cerita ini seringkali menjadi bagian dari kebudayaan dan kepercayaan setempat, diwariskan dari generasi ke generasi. 1. Garuda. Makhluk yang sering diidentikan dengan burung Garuda dalam lambang Pancasila sebenarnya adalah makhluk berwujud manusia berkepala burung elang. Garuda dipercaya sebagai kendaraan Dewa Wisnu dalam kepercayaan Hindu. 2. Lembuswana. Dipercaya oleh masyarakat Kalimantan, lembuswana adalah makhluk berkepala singa, bersayap elang, berbelalai gajah, dan bersisik ikan. Konon, ia menjadi penguasa Sungai Mahakam dan menjadi pelindung daerah Kutai. 3. Warak ngendog. Makhluk ini digambarkan sebagai seekor badak yang membawa telur di punggungnya. Warak ngendog biasanya dijadikan maskot dalam acara dugderan. 4. Ahul. Hewan mirip kelelawar raksasa yang tinggal di hutan Pulau Jawa, sering terlihat di Gunung Salak. Konon, ahul memiliki sayap sepanjang 3 meter. 5. Naga Besuki. Cerita tentang naga ini berasal dari asal-usul Selat Bali. Dikisahkan bahwa naga ini dapat dipanggul menggunakan genta milik pemujaan Begawan Sidi Mantra dan dapat mengeluarkan emas dan permata dari sisiknya. 6. Nyi Roro Kidul. Dipercaya sebagai penguasa Laut Kidul atau pantai selatan Jawa. Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan gaib untuk memberikan ketentraman atau sebaliknya pada masyarakat. 7. Orang pendek. Hewan kriptid asal Sumatera. Berwujud primata berjalan dengan tinggi sekitar 80 cm hingga 150 cm. 8. Orang Bati. Dipercaya ada di Pulau Seram, Kepulauan Maluku. Orang Bati adalah hewan bertubuh seperti manusia dengan sayap seperti kelelawar, berwarna merah dengan sayap hitam besar. Konon, suka menculik anak kecil untuk disantap. 9. Lik. Menurut keyakinan masyarakat Bali, Lik adalah manusia yang mempraktikkan ilmu hitam dan berubah menjadi makhluk mengerikan pada malam hari, memangsa bayi untuk memperkuat ilmunya. Dalam Islam, selain memiliki sejarah yang kaya akan hikmah, juga terdapat makhluk-makhluk mistis yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Kehadiran makhluk-makhluk ini merupakan bagian dari keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagai umat Islam kita wajib mempercayainya. Al-Quran tidak hanya memuat kisah-kisah Nabi dalam ajaran Islam. Selain itu, terdapat pula deskripsi tentang makhluk-makhluk mistis dalam Al-Quran. Makhluk-makhluk ini memiliki beragam karakter, baik dan buruk. Daripada makin penasaran, berikut adalah beberapa makhluk mistis dalam Islam, sebagaimana dirangkum melalui berbagai sumber. Makhluk mitologi dalam Islam. 1. Burak. Makhluk mistis yang pertama adalah burak. Dikisahkan bahwa burak ini membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjid Al-Aqsa ke langit. Jika diartikan, burak sendiri adalah kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Melalui artinya itulah, makhluk ini punya kecepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. 2. Burung Anqa. Makhluk mistis lainnya adalah burung Anqa. Menurut kisahnya, burung ini digambarkan memiliki ukuran yang sangat besar
dan bisa mengangkat seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Diceritakan juga bahwa burung tersebut hidup di Gunung Falaj dan ketika terbang bisa sampai menutupi matahari. Tiga, Dabat al-Ard, makhluk mistis. Berikutnya adalah Dabat al-Ard. Makhluk ini digambarkan sebagai hewan yang buas dan diyakini menjadi salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Dabat al-Ard memiliki kepada yang menyerupai kepala kerbau, mata seperti mata babi, telingan seperti telinga gajah, tanduk seperti tanduk rusa jantan, leher seperti leher burung unta, dada seperti dada singa, kulit seperti kulit harimau, panggul seperti panggul kucing, ekor seperti ekor biri-biri jantan, dan kaki seperti kaki unta. 4. Ikan Nun. Saat membaca tentang kisah-kisah Nabi, sahabat hikmah sejarah mungkin pernah membaca tentang ikan Nun. Ini bukanlah ikan biasa. Lebih tepatnya ikan Nun ada di zaman Nabi Yunus alaihissalam. Bentuknya mirip paus dan pernah melahap Nabi Yunus alaihissalam saat sedang menaiki kapal. Meski dilahap ikan Nun, Nabi Yunus alaihissalam masih tetap hidup berkat di dalamnya beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan Nun. 5. Burung ababil. Ketika membaca surat Al-Fil, maka burung ababil turut disebutkan dalam surat tersebut. Ya, burung ini adalah penyelamat Ka'bah dari serang gajah yang dikirimkan oleh Abraha. Saat pasukan gajah itu datang, saat itu juga burung ababil kiriman Allah subhanahu wa ta'ala datang dengan menjatuhkan batu-batu kecil yang mengenai pasukan gajah. Alhasil, pasukan tersebut gagal menghancurkan Ka'bah. 6. Al-Jassasah adalah makhluk mistis dalam Islam yang dikenal terakhir. Dalam sebuah hadis, Fatimah binti Qais menceritakan pengalaman 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan dan akhirnya mendarat di sebuah pulau. Di sana, mereka bertemu dengan makhluk berukuran besar yang bulunya sangat lebat sehingga sulit untuk membedakan kepala dan ekornya. Makhluk ini dikenal sebagai Al-Jassasah dan dipercayai sebagai penjaga Dajjal. Selain itu ada juga Dajjal. Ini merupakan makhluk mitologi yang ternyata memang ada dalam Al-Quran. Penggambaran makhluk ini diambil dari kitab suci. Makhluk ini memiliki penampakan yang sangat mengerikan sekali, dan memang benar adanya bukanlah mitos belaka. Berikutnya, Yakjuj Makjuj. Ini merupakan makhluk mitologi yang ternyata memang ada dalam Al-Quran. Penggambaran makhluk ini diambil dari kitab suci. Makhluk ini memiliki penampakan yang sangat mengerikan sekali, dan memang benar adanya bukanlah mitos belaka. Ketika kita mendengar tentang makhluk-makhluk seperti ini, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti kita dengan penampilannya yang tidak biasa. Sebaliknya, hal itu membuat kita semakin kagum akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menciptakan berbagai makhluk dengan kekuatan yang luar biasa. Sahabat hikmah sejarah, melalui kisah-kisah makhluk mistis ini, kita dapat merenung tentang kebesaran Allah yang tak terbatas. Semoga video ini membantu memperdalam pemahaman dan keimanan kita, mengajak kita untuk lebih menghargai keberagaman ciptaannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap terkoneksi dengan konten-konten Islami yang mendalam. Terima kasih telah menyaksikan. Wallahu a'lamu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.